Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Dan pada kesempatan kali ini, saya ditemani oleh Bang Teja, dan kami di sini akan berdiskusi dan sharing serta berbagi pengalaman dan pengetahuan dari apa yang telah kita dapatkan selama belajar di Thorikom Aksa dan Media Nusantara, yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat serta dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua yang mungkin sebelumnya belum pernah mengetahui dari apa yang akan kita bahas di video kali ini. Dan di sini kami tidak berusaha untuk meyakinkan sesuatu, bukan juga paling tahu, bukan juga paling mengerti, namun di sini kami hanya ingin memberikan sebuah sudut pandang dari nalar logika berpikir yang mudah-mudahan dapat dipahami dan diterima oleh saudara-saudara semua. Untuk pembahasan di video kali ini, kami akan membahas mengenai bertuhan itu tidak enak. Mungkin banyak yang mengira bahwa Tuhan itu enak secara akaliah. Segala hajat, segala keinginan, segala harapan akan mudah dikabulkan jika bertuhan. Namun sebaliknya, dari sisi sudut pandang ilmu tasawuf, bertuhan itu ternyata sangat sulit. Nah, mungkin kita langsung dengarkan saja. Mudah-mudahan Bang Teja bisa menjelaskan dari apa yang akan kita bahas sesuai judul yang tadi saya sebutkan. Baik, Bang Teja, langsung aja mungkin bisa dijelaskan dengan judul bahwa bertuhan itu nggak enak. Mungkin menurut sudut Bang Teja bagaimana? Apakah bertuhan itu enak mungkin seperti sebagian orang mengira, atau mungkin bagaimana menurut sudut Bang Teja? Silakan Bang Teja. Terima kasih Bang Edi atas waktu dan kesempatannya. Menarik juga intinya bahwa bertuhan itu tidak enak. Ya benar juga, karena kalau dalam perspektif kami bahwa bertuhan itu ya awal kita beragama, awal uji marifat, awal kita mengenal Tuhan, awal kita mengenal agama. Nah, yang maksud Tuhan itu kan kita sendiri ya, setelah kita teliti gitu, maksudnya kita kaji sendiri gitu, bahwa apa sih yang dimaksud dengan Tuhan. Ternyata kan Tuhan itu kalau kita cari dari secara artinya gitu kan, Tuhan itu adalah tujuan kita, harapan kita, keinginan kita, atau yang kita puja-puja, yang kita dambakan, yang kita persembahkan. Cuma pada realitanya, pada faktanya, nyatanya yang kita pertuhankan adalah diri kita sendiri, bukan Allah. Ya wajar saja, karena kita memang belum mengenal Allah. Dan ternyata ketika kita belajar mengenal Allah, yang harus ditiadakan adalah Tuhan yang tadi itu. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa Tuhan itu adalah apa yang kita angan-angankan, apa yang kita harapkan, apa yang kita cintai, apa yang kita junjung. Pada faktanya bahwa yang kita junjung, yang kita cintai, misalkan seperti harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita, misalkan harta benda, nialah intinya yang relatif manusia ya, manusiawinya seperti itu. Nah,
ternyata untuk belajar mengenal Tuhan itulah proses-proses yang harus ditiadakan. Dan memang saking rumitnya, saking kompleks, adalah metodologi untuk mereduksi mungkinnya atau menekan lah Tuhan-Tuhan itu, Tuhan-Tuhan yang harapan kita, angan-angan kita dalam proses pengenalan Tuhan. Ada metodologi. Dengan menjalankan metodologi itu tentunya pasti akan terasa sangat sakit, karena kita dipaksa untuk menghilangkan Tuhan-Tuhan kita yang itu, Tuhan keinginan, harapan, angan-angan, supaya menuhankan apa? Menuhankan Allah. Nah, disitulah dalam adaptasi Toriko itu pada saat bayat kita dipertemukan dengan wasilahnya, sehingga tahu kiblat Tuhan kita, jatuhnya kemana sifat hidupnya, sehingga tahu bagaimana cara belajar mengenalnya. Dan itu ada adaptasi metodologinya yang waris kan. Memang itu memang hal yang sangat berat sekali ya, logikanya gitu kan. Sesuatu hal yang kita cita-citakan harus disirnakan, harus dihilangkan, karena setelah kita buat kenalan dengan Tuhan, barulah akan ada agama, akan ada aturan hidup yang dibimbing ketika kita mengenal gelombang dan frekuensinya. Jadi seperti itu sih Bang Denny untuk garis besarnya. Ya baik Bang Beda, mungkin kalau menurut saya Tuhan itu bisa diartikan sebagai yang mendominasi pikiran kita. Ya. Jadi ketika pikiran kita didominasi oleh uang, mungkin itulah yang kita pertuhankan. Nah, contoh realnya seperti itu, Bang. Dan gitu pun jika pikiran kita didominasi oleh anak, istri atau sebagainya gitu, mungkin itu yang kita pertuhankan. Itu realitanya ya seperti itu yang dipertuhankan, bukan Allah gitu. Betul. Dan hal-hal seperti itu di dalam ilmu tasawuf untuk kita menuju kepada Tuhan harus dikikis gitu ya, harus dikurangi gitu ya. Maksudnya digeser lah ya. Yang pertama tetap Tuhan Allah, yang kedua anak, istri, keluarga, kebutuhan. Jadi bukan prioritas, bukan nomor satu utama ya kan. Itu tetap posisinya di setelah itu gitu kan. Tetap nomor satunya yang itu gitu kan. Yang itu pasti berat sekali dan tentunya supaya bisa tahu yang nomor satu itu gitu kan, kita harus apa? Harus belajar mengenal dulu. Setelah mengenal baru kita akan timbul cinta. Setelah cinta baru akan ada beserta. Mungkin itu yang dimaksud dengan bertuhan itu nggak enak, karena kita harus menghilangkan hal-hal yang seperti itu ya. Betul, subjektivitas Tuhan kita dan itu rasanya sakit sekali gitu. Ketika keinginan kita menggebu-gebu, harapan kita besar gitu dengan apa yang kita inginkan, dan harus sirna. Dan bila kita sadari keinginan itu adalah nafsu kita ternyata, dan nafsu itu harus betul-betul kita kendalikan, dan itu sangat sulit. Nah itulah tarekat itu sekolah ya, kalau bilang menurut saya itu kayak sekolah, kayak tempat belajar kita supaya apa? Supaya zero, supaya di tengah-tengah, gak condong ke kiri, gak condong ke kanan, tetap kita stay tune di jalur itu. Jadi lebih kepada tentang perjalanan sendiri ya, nah, perjalanan rohani kita untuk sampai kepada Tuhan. Tahapannya, prosesnya gitu, harus berhadapan dengan hal-hal seperti itu dulu gitu ya. Makanya pada umumnya kan disebutkan dalam tasawuf itu fase-fasenya itu ada fase tahalid aja gitu. Pembersihan dulu. Makanya kita menyampaikan bahwa setelah baiat di Torikot ini, yang pasti
yang pasti akan kita alami adalah neraka. Neraka. Neraka kias ya. Neraka neraka masalah, ujian dan sebagainya. Pembersihan. Porsi pembersihan terus dibersihkan gitu kan. Kenapa demikian dibersihkan? Karena untuk menuju Tuhan itu emang harus bersih gitu ya Bang Teja. Ya, Dan Tuhan itu tidak mau diduakan gitu dengan apa yang ada di pikiran kita, keinginan kita, harapan kita mungkin ya. ya itulah beratnya sih gitu kan belajar di ilmu Toriko itu, terutama Toriko yang kami jalani, Toriko yang terdapat gelombang-gelombangnya gitu kan. Memang secara perlahan-lahan kita harus mengikis subjektivitas sampai nol gitu kan. Dan itu sangat sulit sekali. Bayangkan saja Bang, cita-cita kita, angan-angan kita, harapan kita untuk masa duniawi, kita harus menetapkan, Betul. harus bisa supaya bagaimana di tengah-tengah, gak ingin atau gak juga gak mau gitu Ya. Harus di tengah, harus sesuai kehendaknya aja gitu kan, Harus netral ya. harus netral emang ngeri gitu kan. Amplitudonya harus di tengah-tengah terus gitu. Betul, seperti itu. Makanya kalau kita kan kemarin bikin video apa yang jangan masuk tarekat ini. Kenapa maksudnya? Dalam betul. Ya jangan masuk tarekat ini ya buat yang belum siap. Ya, Kalau yang sudah kita mencari, semoga berrezeki gitu kan, bisa masuk ke tarekat ini atau silakan tarekat manapun. Tapi kalau teman-teman nemu video-video misalkan video-video kami, ya bisa melalui kami juga gitu kan. Tentunya kita yang menyampaikan, kita juga harus bisa menunjukkan jalan dan caranya gitu kan. Bukan kita hanya cerita aja tapi kita gak pernah melakukan, enggak. Kita juga di sini melaksanakan, kita sama-sama belajar, kita pelaku juga gitu kan. Kita berusaha beradaptasi di jalan yang sangat sunyi ini dan terjal ini, dan ternyata musuhnya adalah diri sendiri. kenapa bilang jangan masuk tarekat ini? Karena kita udah warning gitu ya berarti. Ya, Siapa tahu gitu ya, saudara-saudara ada yang penasaran dengan tarekat ini, tiba-tiba masuk, setelah masuk ternyata malah menyalahkan kita gitu karena emang betul-betul nggak enak gitu di situ. memang secara jahilnya, maksudnya secara Akalnya akalnya itu gak enak. nggak enak. Tapi secara batinnya, secara rohaninya, itulah yang sangat enak. Tapi kan itu gak mungkin kita percuma juga untuk kita ceritakan karena gak bisa kita deskripsikan. Dan hal itu pun kalau teman-teman berizi nanti juga akan merasakan, sehingga kita pun walaupun gak enak kita tetap berusaha ya Bang ya gitu. Kita tetap berusaha di sini gitu. Karena makin yakin gitu. makin terasa kenikmatan batinnya seperti apa gitu. Secara sedikit demi sedikit kita katakanlah misalkan dengki, iri apa tereduksi itu. Dan untuk menuju Tuhan itu kenapa dikatakan tidak enak gitu ya, karena bisa kita lihat riwayat Nabi dan Rasul zaman itu semua hidupnya nggak ada yang penuh dengan kenikmatan duniawi gitu, seperti Nabi Musa dikejar-kejar sampai ke laut gitu, sampai laut. Terus Nabi Isa sampai disalib dan sebagainya, gitu pun Nabi Muhammad gitu, dicaci dimaki, siapa kan hina-hina gitu kan, secara duniawinya nggak enak ya. menuju Tuhan. Ingat saya waktu pesan dari guru Pak bahwa beragama itu sebenarnya gak enak Ya, bahkan zaman Nabi sampai ada yang dibunuh. betul. Tapi kok beragama zaman sekarang perasaan anak-anak aja kelihatan gitu kan. Tapi kok ini guru saya gitu kan menyampaikan bahwa beragama itu sebenarnya gak enak bahkan zaman Nabi sampai dibunuh. Cuman ada kenikmatan lain, ada kenikmatan batin, ada
ada kenikmatan yang nggak bisa dideskripsikan. Dan kenikmatannya itu bukan sesuai dengan akal kita. Ya, akal nggak bisa mendeskripsikan, padahal secara akal itu kita melarat, kita sengsara lah katakan, kita bermasalah. Tapi kita kedamaian batinnya itu yang sangat susah diperoleh itu gitu. Yang saya gak temukan di toriko lain gitu kan, atau di tempat keyakinan saya dulu gitu ya. Mungkin saya sebutkan juga, saya gak menemukan ini. Saya baru menemukannya ya di sini. Gitu. Makanya secara lahir dunia memang kita terlihat sulit atau bagaimana ya, tapi secara batinnya itu kita senang gitu, bahagia gitu, dan saya juga gak bisa menjelaskan bahagianya seperti apa. Makanya ini ilmu aku yakin harus dibuktikan sendiri, harus dipraktekkan sendiri gitu loh. Dan kita juga bikin video seperti ini kan kalau gak merasakan kenikmatan itu ya ngapain juga gitu kan. Ini buat sharing ya, misalkan sama saudara-saudara sebelum mau masuk boleh cari-cari info dulu. Nah, tapi kita sudah warning ya nggak enak Karena jangan sampai setelah masuk menyalahkan kita gitu ya. iya gitu kan. Nah, itu sudah pilihan gitu. Iya. Sudah kita warning, sudah kita disclaimer gitu. Karena jujur aja waktu pertama saya masuk tarekat ini juga saya menyalahkan beliau ini. Loh kok nggak enak kayak gini gitu. Tapi ya bila kita dalami ternyata enaknya itu bukan secara akal gitu. Akal gak paham ya. Betul, akal itu udah mati gitu. Secara apa? Secara jasmaninya kita nggak enak. Tapi loh kok batin saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan gitu sebelumnya. Mungkin itu yang Aneh lah. Iya. Kalau itu saking anehnya gak ke translate oleh akal itu. Ya. Nikmatnya itu gak paham gitu kan. Tapi nikmat sekali gitu. Susah lah pokoknya untuk dideskripsikan gitu kan, untuk membahas kenikmatan tersebut. Makanya ya harus buktikan sendiri sih, karena murni ini ilmu aku yakin, bukan ilmu teori, harus dialami sendiri ya. dialami sendiri gitu kan. Kalau sudah memutuskan, silahkan boleh ikut bergabung, hubungi admin atau mau tarekat manapun silahkan. Cuman potensinya akan berbeda-beda gitu. Setrumnya lah kalau kita bilang, setrumnya akan berbeda-beda gitu. Karena saya ini juga yang lain itu cuma ya agak mungkin juga saya sebutkan, tapi setrumnya beda. Makanya kita saya merekomendasikan gitu buat teman saya, saudara-saudara saya gitu. Ini buat para pencari gitu ya, mencari jalan pulang, mencari Tuhan gitu. Karena kita sudah cukup lama juga dan ya bang ya, Iya. mencari-cari gitu kan. Karena jika masuk ke dalam suatu tarekat mungkin akan mengalami perjalanan yang sama gitu. Seperti yang dialami oleh nabi-nabi terdahulu, kayak enaknya mungkin hampir sama gitu, hanya beda saja jalan ceritanya gitu. Ya, tentunya tarekat yang terdapat gelombang mutlak, mutlaknya. Kalau dibilang yang kita jelaskan tuh dalam kabel tuh yang ada setrumnya. Pasti akan apa tilas gitu ya. Iya, pasti akan apa tilas, akan bereaksi lah, Reaksi. akan bereaksi gitu. Setelah kita bayar tuh timbul reaksi. Ke kehidupan timbul reaksi. Dan akan dipahamkan sendiri gitu. Nah, oh ini, pahamnya tuh setelah kita praktek paham. Oh ini mungkin yang dirasakan oleh Nabi zaman dulu, nggak enaknya seperti ini. Ya. Makin kesini makin terjal dan makin halus juga. Ya. Makin terjal makin halus juga. Gitu. Ya. Komplit jadinya tuh. Tuh. Si masalah gitu, karena tanpa kita sadari bahwa masalah itu adalah ujian untuk kita supaya kita semakin meningkat lagi, semakin terlatih lagi dalam proses belajar mengenal tentang Allah, Tuhan Allah ya. Karena
semula kan kita awalnya sebatas marifat asma gitu ya. Ya, Gitu kan lama-lama kita harus afalnya, harus marifat ke sifatnya, harus ke zatnya, dan ternyata di marifat zat pun ternyata berlapis-lapis gitu kan. Yang makin menghancurkan diri subjektivitas diri gitu. Ya tapi ini murni ilmu praktek ya gitu kan. Boleh kita sharing gitu kan, boleh kita ngobrol, dan tentunya harus dibuktikan sendiri, tapi tetap nanti setelah bayar itu di samping ada katakanlah neraka kiasnya, ada neraka langsung hidup kita berubah bagaimana, ada sistem yang harus kita jalankan, itu sendiri dari jemaah seluruh nanti akan berbuah dari masing-masing, dan itu malah menjadi obat. Yang semula wirid itu harus ada kunci-kunci khusus lah kan. Lama kelamaan dalam kehidupan sehari-hari pun kita dituntut untuk bisa mengkonekkan itu ya, untuk menyatukan frekuensi itu gitu kan, sehingga terbiasa dan otomatis itu selama kita menjalani sistemnya aja, adaptasinya aja, nanti kan berbuah sehingga oh ini loh buahnya, oh ini loh maksudnya ke sini, kenapa harus saya wirid sendiri dulu tuh gini gitu, oh kenapa saya harus wirid pinjamakan nanti buahnya ke sini loh, oh kenapa saya harus urutan nanti buahnya ke sini loh. Nah, oh gitu kan, tapi lama kelamaan makin jatah juga musuhnya diri sendiri ternyata gitu ya. saya pun sempat mengira bahwa makrifat itu hal yang mustahil gitu buat saya gitu untuk ditempuh gitu ya, karena saya baru memahami, belum terlalu jauh gitu memahami makrifat yang sebenarnya gitu ya. Jadi awal aja saya kayaknya nggak mungkin bisa makrifat karena itu sekelas nabi ya atau sekelas wali gitu ya, tapi itu bisa dibuktikan gitu ya, ya. Jadi ada adaptasinya, ya, pelajarannya gitu. Tuh. Ada pelatihan sekolahnya lah. Ya. Dan makrifat itu bukan akhir gitu, tapi di awal gitu. Awal itu kan. Ternyata jadi awalnya itu kita kenal dulu. Setelah kenal kan lama-lama harus sampai timbullah cinta. Setelah cinta lama-lama barulah peserta. Kayak kita ke istri kita, pertama kenalan dulu. Nah, setelah kenal ya kita timbul cinta. Setelah cinta barulah kita menikah beserta. Nah, seperti itu. Ternyata ada fase-fasenya lagi gitu kan. Jadi awaludin marifatullah, akhirudin marifatullah. Iya, gitu. Mungkin demikian ya yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf apabila ada perkataan dari kami yang mungkin kurang berkenan di hati saudara-saudara. Tetap jaga kerukunan dan kedamaian setiap perbedaan. Indonesia harus menjadi negara yang bertoleransi tinggi antar beragama, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam toleransi, salam persaudaraan, salam kebangkitan tasawuf, salam kebangkitan spiritual, salam Nusantara, salam Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa inayah, ilahi anta maksudi, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.